Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syariati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma amalu ibni adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi min ihraqid dam. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al Mubarakah, Kampung Setu, Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah. Hanya Allah yang pantas, yang patut untuk selalu kita puji. Allah yang maha terpuji, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah, juga diberi nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat mulia, yang sangat amat berharga. Bahkan nikmat ini lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, juga termasuk nikmat besar setelah nikmat iman dan Islam menurut Imam Syafi'i adalah nikmat diberi ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu
kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini di masjid yang kita cintai ini seluruhnya mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa-masa lampau oleh Allah diampuni, dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Juga mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita oleh Allah selalu diberikan barokah ilmu, barokah umur, barokah harta, barokah keluarga, barokah kesehatan badan, barokah segalanya. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga oleh Allah selalu dibarokahkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling bagus akhlaknya, manusia yang paling luhur budi pekertinya, sehingga beliau oleh Allah dijadikan uswatun hasanah. Beliau dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau orangnya sangat penyabar, beliau orangnya sangat penyantun, beliau orangnya sangat bagus budi pekertinya, beliau orangnya sangat tawadu, sangat rendah hati, dan beliau orangnya sangat dermawan, sangat sayang kepada umatnya, terutama kepada para fakir miskin dan anak-anak yatim. Semoga kita semua yang hadir kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujma dari beliau dan mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini pengajian rutin kita adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-238. Sebenarnya pengajian rutin di sini sudah lama, lebih dari 238 kali, karena sempat kurang lebih 1 tahun, dan itu nggak tercatat sama saya yang sebelumnya. Nah, yang kemudian saya membuat catatan baru dari nomor 1 lagi, nomor baru lagi, sampai saat ini sudah 238 kali pertemuan taklim kita di masjid yang kita cintai ini. Malam ini memasuki malam tanggal 6 di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 di bulan Juni 2024. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita. Tidak lain, mereka adalah pertama kedua orang tua kita, kemudian guru-guru kita, juga kakek nenek kita, para sesepuh kita, dan kita hadiahkan pula pahalanya untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita ataupun sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah disembuhkan dari sakitnya, kemudian diganti dengan kesehatan yang barokah,
yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kita doakan pula anak-anak kita atau ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan hati dan akhlaknya, dikuatkan iman Islamnya dan ihsannya, dimudahkan dilancarkan dalam mencari ilmu agama dan diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dan kelak di kemudian hari semoga mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah dan istiqomah untuk tetap mensiarkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bi waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabiyuna Mustafa min akramil bashari Nabiyuna Mustafa min ajmali suwari ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kurang lebih sekitar 5 hari lagi, 5 hari ke depan insyaallah kita akan sampai di hari ke-10 di bulan Zulhijjah tahun ini, tahun 1445 Hijriah, di mana hari ke-10 di bulan Zulhijjah yusamma yaumul adha, dinamakan hari adha, yakni Idul Adha, hari raya kurban, di mana pada hari itu orang-orang Islam yang mampu untuk berkurban, mereka diwajibkan untuk berkurban walaupun di tahun-tahun sebelumnya mereka pernah berkurban. Para ulama yang berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban, mereka berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar,
Juz 30 ayat yang kedua yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, fasholli, maka dirikanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah kamu. Kemudian berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban, akan tetapi ia tidak berkurban. Kenapa tidak berkurban? Mungkin merasa tahun kemarin sudah, atau mungkin seluruh keluarganya sudah berkurban, atau tidak menutup kemungkinan juga karena sayang, daripada uang 100 juta dibeliin seekor sapi buat kurban, mendingan buat kawin lagi misal. Umpama bercanda, atau buat buka usaha, atau mungkin juga tidak tertarik dengan pahala kurban yang begitu besar. Banyak berbagai macam kemungkinan lah. Yang jelas kata Nabi, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban, maksudnya dia mempunyai kemampuan untuk membeli seekor hewan kurban, baik itu kambing yang harganya 2 juta, atau itu domba, atau itu sapi, kerbau, atau itu onta bagi masyarakat Timur Tengah. Nah, dia sudah punya kemampuan untuk membeli hewan kurban. Artinya di rumahnya ada uang dingin. Boleh jadi uang dingin itu uangnya ditaruh di kulkas kali ya. Uang dingin maksudnya uang lebih lah. Lebih enggak dipakai untuk keperluan sehari-hari. Untuk keperluan sehari-hari mah ada, itu mah uang dingin lah. Tapi enggak dibelikan hewan kurban. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, dia tidak mau berkurban padahal oleh Allah sudah diberikan kemampuan untuk berkurban. Kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri, mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Rasulullah tidak suka ketika melihat umatnya sudah ada kemampuan untuk membeli hewan kurban, baik itu kambing atau domba atau sapi atau kerbau atau unta, tapi dia bakhil, bin gigir, pelit, sayang, tidak mau berkurban. Maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Jadi Rasulullah tidak suka. Sebaliknya Rasulullah sangat amat suka sekali kepada umatnya yang selalu berkurban. Ya, hewan yang boleh disembelih untuk dikurbankan, ya, domba, kambing, sapi atau kerbau dan onta. Selainnya tidak dianjurkan untuk dikurbankan. Kalau domba, bahasa Arabnya do'an. Domba itu yang sudah usia 2 tahun lebih, yang sudah usia 1 tahun lebih, atau sudah musinnah, sudah berganti gigi. Kalau kata orang Sunda sudah cuplak naun. Yang kedua, kambing, sapi, kerbau
yang sudah berusia 2 tahun lebih. Kemudian yang ketiga, unta yang sudah berusia 5 tahun lebih. Itu batas minimal hewan yang sah dikurbankan dari segi usia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam sebuah hadis An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wal yaumul ashiru wa yaumul adha man qarraba qurbanan fihi man qarraba qurbanan fihi babi awali qatarat min damihi ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi shadaqatin ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu asqala min jabali Uhud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bersumber dari Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wal yaumul ashir wa yaumul adha. Hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah wa yaumul adha. Hari itu dinamakan hari raya kurban yang disebut Idul Adha. Kemudian kata beliau, man qarraba qurbanan fihi babi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi. Barang siapa yang berkurban dengan seekor hewan kurban, baik seekor kambing, seekor domba, seekor sapi, seekor kerbau atau seekor unta, yang jelas kata Nabi, barang siapa yang berkurban di hari itu, di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, maka pada tetesan darah hewan kurban yang pertama kali netes, yang pertama kali mengalir ketika disembelih di tempat penyembelihan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menghapus, akan melebur seluruh dosa-dosanya dan seluruh dosa-dosa keluarganya diampuni oleh Allah. Misal nih, seseorang berkurban dengan seekor sapi atau kerbau atau lembu. Itu seekor sapi bisa untuk 7 orang keluarganya. Misal atas nama si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Kalau unta bisa untuk 10 orang. Tapi kalau kambing domba hanya cukup untuk 1 orang. Sama dengan denda haji atau dam seekor kambing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh dosa-dosanya orang yang berkurban dan seluruh keluarganya orang yang berkurban, dengan sebab dia berkurban di jalan Allah karena Allah yang daging kurbannya dibagikan kepada para fakir miskin, maka seluruh dosa-dosa mereka dan keluarganya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia sudah mempunyai kendaraan menuju ke sorga. Ketika dia melintas di atas sirat, dia akan naik hewan kurbannya yang dulu ketika di alam dunia dikurbankan hewan itu. Makanya kata Nabi, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Besarkanlah hewan kurbanmu. Jadi kalau kita mau nyari hewan buat kurban, cari hewan yang besar, yang gemuk, yang banyak dagingnya. Jangan yang kurus, jangan yang tulang doang. Kasihan fakir miskin kasih tulang, nanti pada keselak.
Nah, karena sesungguhnya hewan yang kamu kurbankan itu kelak di hari kiamat matoyakum ala sirat, kata Nabi, itu akan menjadi kendaraan kamu di atas sirat menuju ke sorga. Di dunia kita punya kendaraan kemana-mana jadi mudah. Nah, di sana kita harus punya kendaraan menuju ke sorga. Kendaraan kita di sana menuju ke sorga adalah hewan kurban yang pernah kita korbankan waktu di dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kurban itu harus disembelih setelah sholat Idul Adha beres dilaksanakan. Tapi menurut para ulama yang menjadi patokan bukan sholatnya, karena sholat Idul Adha tidak menjadi syarat sahnya menyembelih hewan kurban. Tapi yang menjadi patokan adalah waktunya. Kira-kira waktu pelaksanaan sholat Idul Adha berikut 2 khutbahnya telah selesai, kemudian kita barulah menyembelih hewan kurban. Jadi kata Nabi, man jabaha qabla sholat, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat Idul Adha dilaksanakan beserta 2 khutbahnya, maka dia fayadhabu li nafsi, maka dia menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Jadi oleh hukum itu dianggap bukan kurban tapi sembelihan biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari-hari dibolehkannya menyembelih hewan kurban itu selama 4 hari terhitung dari mulai hari ke-10 di bulan Zulhijjah yang disebut Yaumul Adha, dan 3 hari sesudahnya yang disebut Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kullu ayyamit tasyrik jabhun, seluruh hari-hari tasyrik adalah hari masih dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Demikian pula takbiran di hari raya Idul Adha sampai tanggal 13 bulan Haji. Batas terakhir adalah ba'da asar. Malamnya pada maghrib sudah tidak boleh takbiran lagi. Jadi selama 4 hari setiap selesai sholat 5 waktu kita masih disunahkan untuk mengumandangkan takbiran. Baik selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dari mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai ba'da asar di tanggal 13 Zulhijjah. Tapi kalau untuk Idul Fitri jangan. Karena kalau Idul Fitri itu takbirannya takbiran mursal. Jadi takbiran itu ada 2, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, yang diterapkan, yang dipakai dalam Idul Fitri adalah takbir mursal. Disunahkannya mengumandangkan takbir mursal dari mulai masuk tanggal 1 bulan Syawal, malam takbiran, dari mulai matahari terbenam di waktu maghrib sampai selesai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Setelah itu tidak ada takbiran lagi. Itu namanya takbir mursal. Tapi kalau takbir muqayyad itu dari mulai masuk malam tanggal 10 Zulhijjah atau malam takbiran sampai ba'da asar di tanggal 13 bulan Zulhijjah, itu namanya takbir muqayyad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak tentang kurban yang ingin saya sampaikan, tapi oleh karena waktu jualah yang membatasi pertemuan kita dalam taklim yang mulia ini. Jadi yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah sebuah hadis bahwa baginda Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, an Sa'idin radhiyallahu anhu, la tabi'u
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u luhumal hadi wal adahi wa kulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Abu Sa'id. Dari sahabat yang bernama Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kamu menjual daging denda haji, yaitu dam, wal adohi, dan janganlah sekali-kali kamu menjual daging kurban, nggak boleh. Tasodaku, kulu, makanlah oleh kalian daging kurban tersebut. Jadi orang yang berkurban, kalau kurbannya tidak dinajarkan, kalau kurbannya kurban sunnah, diperbolehkan makan dari daging hewan kurban yang ia kurbankan. Sedikit saja, tidak boleh melebihi sulusun, tidak boleh melebihi sepertiga. Selebihnya bagikan kepada fakir miskin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, wa at'imul ba'isal fakir. Berilah makan oleh kalian dari daging hewan kurban itu orang-orang fakir miskin. Itu perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28. Kemudian wa tasodaku, dan sodakohkanlah oleh kalian dari daging hewan kurban yang kalian kurbankan kepada para fakir miskin. Karena tujuan disyariatkannya berkurban di hari raya Idul Adha adalah untuk menggembirakan para fakir miskin agar hatinya bergembira di hari raya Idul Adha, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Idul Fitri dengan diberi zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian wastamti'u bijuludiha, ambillah manfaat kulitnya, ambil manfaat kulitnya, buat bedug kek, buat bikin sabuk kek, buat bikin pecut kek, manfaatkan kulitnya. Wala tabiuha, dan jangan sekali-kali kalian menjual kulitnya, haram, tidak boleh, nggak boleh, haram. Seluruh para ulama fuqaha sepakat, pokoknya mah hewan yang dikurbankan, jangankan dagingnya, kulitnya aja haram dijual. Jadi kalau mau jangan dijual, berikan saja udah, berikan. Kalau sudah diberikan kepada seseorang, kemudian oleh orang tersebut kulitnya dijual, itu hak dia, karena sudah mutlak milik dia. Yang nggak boleh panitia penyembelihan hewan kurban menjual kulit kurban, itu nggak boleh. Kemudian hasil penjualan kulit kurban, kemudian uangnya digunakan untuk masak-masak, masaknya buat makan orang panitia yang menyembelih hewan kurban, nah itu nggak boleh, berarti makan barang haram. Gitu. Kalau mau kasihin aja sama si A, si A-nya ngerti, saya terima nih kulit kurbannya panitia, saya terima ini mutlak, saya diberi, saya terima, jazakallah. Tapi saya ingin berterima kasih nih, saya mau ngasih nih 500.000 umpama, terima aja, itu beda akad. Itu akadnya saling bukan jual beli transaksi, tapi take and give, memberi dan menerima, itu boleh. Jadi kalau dijual nggak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak tentang kurban yang ingin kita buka, namun oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Kalau umpama ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan setelah kita selesai melaksanakan sholat ba'diyah Isya, sambil ngopi-ngopi, sambil silaturahim, kita mudzakaroh dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi. Demikian akhirnya, mari kita tutup talim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka
لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودردي أضبط يدي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ربنا زدنا علما نافعا والهداية والبركة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo aja terserah. Enggak apa-apa, sambil aja. Belum lama kelewatnya ya. Belum kan? Berapa menit nih kelewatnya? 5 menit. Oh, 5 menit tambah waktu. Boleh kelewat sejam semua. Allahu Akbar.